اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب
العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang Maha menyaksikan, Maha mendengar, yang Maha tahu segala keadaan, yang Maha menutupi aib dan dosa dan memberi kesempatan kita tobat. Segala puji bagi Allah yang mencukupi segala keperluan kita, baik yang kita minta dan terbanyak yang tidak kita minta. Semoga Allah menggolongkan kita menjadi orang yang tidak pernah bisa lupa kepada Allah setiap saat. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Al-Hikam nomor 96. Bismillahirrahmanirrahim. In aradta ayyakuna laka izzun la yafna fala yastaghizanna bi'izzin yafna. Jika engkau ingin mendapatkan kemuliaan yang tidak rusak, maka jangan membanggakan kemuliaan yang rusak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayabtaghuna indahumul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Apakah mereka mengharapkan pada apa yang mereka sanjung itu suatu kemuliaan? Ketahuilah sesungguhnya kemuliaan itu semuanya milik dan hak Allah Ta'ala. Hadirin, sudah jadi tabiat kita sebagai manusia, satu, ingin bahagia. Kita mencari kebahagiaan. Yang kedua, kita pasti cari kemuliaan. Mengapa orang berusaha keras memiliki sesuatu? Karena sesuatu yang dianggap membuat dirinya mulia. Dan yang ketiga, keperluan kita itu keselamatan. Tidak ada yang mau celaka. Banyaknya sebagian orang menganggap bahagia datang dari dunia, kemuliaan datang dari dunia, maka mereka berlomba-lomba mencari dunia. Tapi dunia ini tidak diciptakan oleh Allah untuk membahagiakan kita, kecuali seperti fata morgana. Itulah sebabnya orang yang kaya sulit bahagia. Bahkan semakin banyak kekayaannya, semakin sulit, karena dia akan semakin lapar hatinya tuh. Diberikan satu gunung emas, maka hatinya itu akan mencari gunung emas yang lain. Alih-alih dia menikmati rezeki yang ada, malah dia makin tamak, serakah terhadap rezeki yang belum ada. Dan ini meletihkan sekali. Nikmat dunia itu datangnya bukan dari nikmat yang ada, tapi dari syukur atas yang ada. Jadi orang yang diberi dunia tidak punya syukur, dia tidak bisa merasakan bahagia. Jadi jangan silau lihat orang kaya, lihat orang punya rumah megah, harta melimpah, biasa saja. Karena Allah tidak menyimpan kemuliaan pada dunia, kecuali kalau harta itu diraih dengan cara yang hak dan dimanfaatkan. Meraihnya benar, sudah dapat dimanfaatkan, kita iri kepada dia yang diberikan karunia Allah menjemput hartanya. Baik dan iri
karena dia diberi kesempatan menafkahkan harta, bukan pada hartanya. Karena yang membagikan harta itu Allah, sesuka Allah. Tapi ada yang diberikan oleh Allah caranya batil, dan sesudah juga Allah kasih dia kumpul-kumpul, dia menderita. Jangan silau kepada koruptor, dia menderita, pasti itu. Hati ini Allah yang bulak-balik. Allah tidak menyimpan kebahagiaan pada kemaksiatan. Allah tidak memberikan kebahagiaan pada dosa. Allah memberikan kebahagiaan pada ketaatan. Yang kedua, fa innal izzata lillahi jami'a. Sesungguhnya kemuliaan itu milik Allah. Yang kedua, kita jangan bangga dengan dunia yang Allah beri. Biasa saja. Ingat, ijhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Ciri orang yang zuhud terhadap dunia adalah lebih yakin dengan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada dalam genggamannya. Jadi kita punya uang berapapun banyaknya, kita yakin yang menjamin saya itu adalah Allah, bukan tabungan saya. Yang menjamin saya itu adalah Allah, bukan perusahaan dan aset saya. Sehingga naik turunnya aset, ada tiadanya uang, asalnya rumah bagus, lalu pindah ke rumah sederhana, kemudian jadi ngontrak, bagi dia tidak akan merusak kemuliaan hatinya. Karena dia tahu Allah yang membuka, Allah yang nahan, Allah yang mengambil, dan semuanya ada pahalanya. Perusahaan tidak akan selamanya lempeng, kadang-kadang kasih banyak, kadang-kadang ditahan, kadang diambil. Itu tidak boleh meremukkan hati, karena semuanya juga ada ganjarannya. Ketika diberi kita syukur, dapat pahala. Ketika diambil kita sabar, dapat pahala. Nah, harusnya kita nyikapi dunia begitu. Kalau kita bangga dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, penampilan, pujian orang, popularitas, kalau itu yang membuat kita bangga, kita tidak akan dapat kemuliaan yang asli. Kayak ada bungkus jelek, kita bangga dengan maaf ya, diberi gatal di sini aja, susah ngegaruknya. Ingat biji kedondong. Teruskan. Jadi kalau nanti ditakdirkan oleh Allah punya jabatan, kedudukan, gelar, tidak usah merasa lebih dari yang lain, ya. Biasa saja tawadu. Karena kalau kita sudah membanggakan itu ada saatnya tidak ada. Untung kalau diambilnya dengan cara yang baik. Kalau ditangkap tangan gimana? Aib, benar? Banyak yang diturunkan oleh Allah dari topeng dunia dengan cara yang memalukan. Ada yang punya jabatan diturunkan karena dia tidak mau korupsi, bagus. Ada yang punya jabatan diturunkan karena dia korupsi, aib, benar? Nah, kalau dia pribadinya yang mulia, tidak ada topeng ini, dia tidak akan, adanya tidak bangga, tiadanya tidak akan merasa terhina. Gimana ya penampilan saya kurang cakep? Nggak apa-apa, nggak harus cakep semua. Bahkan diberikan cakep tuh ujian, hadirin. Coba kalau saudara ganteng seperti siapa sih yang ganteng teh? Nabi Yusuf
atau berat. Jadi orang super cantik, super ganteng tuh ujiannya lebih berat daripada yang pas-pasan model kita, ya. Iya hadirin, karena merasa topeng ini yang akan jadi kemuliaan. Jadi nanti takut tua, takut hitam, takut keriput. Model kita gini kan nggak takut hitam karena sudah coklat tua, ya. Oh iya, yang paling sering ke salon itu adalah yang cakep-cakep. Dan model kita mah kurang ngepek ke salonnya. Tapi ada yang cakep dan biasa saja, karena dia tahu ini cuman milik Allah. Yang paling repot yang kurang cakep merasa cakep, ya nggak, padahal orang lain nggak ada yang yakin dengan keyakinan dia. Nah ini berat, ya. Udahlah, biasa aja dengan dunia ini, benar. Yang punya kendaraan bagus sekali-kali naik kendaraan yang sederhana, malu atau tidak? Kalau malu berarti kita bersandar kepada dia. Yang punya rumah bagus sekali-kali tidur di kontrakan siapa gitu, merasa minder atau tidak? Karena kalau kita biasa bagus turun ke yang ini minder, malu. Nah itu ciri-ciri udah nyantel tuh. Yang biasa pakai gelang emas, cincin, diganti pakai karet gelang, coba. Minder tidak? Ada yang minder hadirin? Serius ya? Biasa-biasa saja. Latih. Yang tidak punya mah udah biasa, ya. Ini ngobrol ini cocoknya di kalangan selebritis, orang-orang kaya, dilatih, karena ada yang malu. Ada lagi yang lebih ngaco, yang biasa dijemput orang pakai mobil bagus kemudian merasa keren, aneh. Padahal kita semua tahu dia nebeng, ya. Dijemput pakai mobil bagus tuh serasa naik derajatnya, jendela dibuka terus, dadahnya juga lama, nunggu dipotret, padahal nebeng. Ini lebih bingung lagi, aden. Dia mau udah nggak punya, centil pakai topeng orang. Masih mending yang centil dengan topengnya sendiri. Ini teh nggak boleh terjadi. Biasa aja lah, aden. Ya, biasa saja dengan dunia ini. Kalau sudah merasa biasa dengan dunia, kita nyaman. Nah yang punya gelar, kalau nanti nggak dipasang gelarnya, kalau tertekan itu berarti nyandar sana gelar. Misalkan gelarnya itu apa? Namanya yang asli sih Irawan Heri Sunanto. Jangan pakai nama orang. Irawan Heri Fulan Almarjah, disingkat IR titik jadi insinyur tah, H titik Fulan ALM. Nggak mau dia yang terakhir. Kalau kita nggak dipasang gelar, sakit hati, nempel berarti. Pulang dari Mekah nggak dipanggil hajah, sakit hati. Bu, kenapa hajah tahu? Nah, kalau kita dipanggil tidak mau nengok karena hajinya nggak disebut, ya. Tes sajalah hadirin, ya. Pokoknya jangan merasa bangga dengan topeng dunia, harus biasa saja. Setuju? Gimana nih kalau kita ketahuan modal aslinya seperti umroh dan haji? Kan kalau sedang melakukan ihram itu tidak boleh pakai aksesoris apa-apa. Nah kalau sengsara itu ciri-ciri bersandar ke topeng. Biasa we, kita tidak usah tertekan dengan kelihatan apa adanya. Setuju nih hadirin? Nah kalau kita udah lepas begitu, kita udah bahagia karena kita tuh udah lepas dari keinginan dilihat orang lebih dari kenyataan. Kan yang membuat kita tertekan tuh ingin diakui orang lebih dari kenyataan.
ingin diakui lebih ini, lebih pintar, lebih keren, lebih elit, dan itu topeng pasti yang kita cari itu. Nah, sekarang kita ganti, apa dong kalau gitu yang kita inginkan dalam hidup ini? Ya sudah, kita ingin disayangi Allah, ingin mulia di sisi Allah, ingin diangkat derajat oleh Allah, udah itu saja. Dan cuman itu yang asli kemuliaan itu. Jadi dihina orang gak apa-apa, gak ada apa-apanya ya. Sampai jeding, jebleh orang menghina, gak ngepek. Kenapa? Karena yang ngatur kemuliaan Allah. Walaupun sedunia menghina, gak ada apa-apanya. Cuma itu aja ngomong-ngomong gitu, getaran udara yang merambat. Kalau tulisannya cuma nulis aja. Takdir perhatikan. Tidak ada apa-apanya. Paling tulisan. Tulisan kan bikin sakit hati kalau dibaca. Tinggal jangan dibaca. Dia ngomong, tinggal jangan didengar. Tayangan di TV menghina, gak usah dilihat. Allah Maha melihat setiap saat. Allah Maha mendengar setiap waktu. Allah yang mengatur rezeki kita. Allah yang mengatur derajat kita. Apa urusan kita dengan mulut orang? Yang penting kita jangan bikin ngaco saja. Itu juga bagian dari zuhud. Ciri orang zuhud ketiga adalah puji dan caci tidak berefek. Tidak bangga dengan pujian, tidak terluka dengan cacian. Itu namanya di sana bahagia dan mulia. Ya, cukup. Mudahan segitu cukup. Nggak boleh nawar, Bu. Saya tidak boleh cerita saya lagi sakit, nggak kelihatan kan? So, kata satu lagi 97. Bismillahirrahmanirrahim. At-tayyul haqiqiyyu an tutwa masafatud dunya anka hatta taral akhirata aqraba ilaika minha. Singkatnya jalan yang sesungguhnya ialah jika terlipat untukmu jarak-jarak dunia ini, sehingga engkau dapat melihat akhirat itu lebih dekat kepadamu daripada dirimu sendiri. Berat. Yang lain. Tidak semua tulisan beliau saya bisa pahami dan jelaskan ya. Ini tulisan Imam Ibnu Athaillah. Ini monumental sekali kitab ini. Walaupun ada yang setuju, ada yang tidak setuju, kita ambil yang baik ya saja ya. Al-ata'u minal khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun. Pemberian dari makhluk itu suatu kerugian, dan penolakan dari Allah itu suatu pemberian dan karunia. Wah, ini mah tingkat tinggi. Jadi gini, kalau ada orang ngasih ke kita, kemudian kita merasa dialah sumber rezeki, bukan Allah. Nah itu rugi, karena kita jadi berharap ke dia. Tapi kalau kita tidak berharap ke makhluk, berharapnya dari Allah dan ada yang ngasih, dan kita yakin ini rezeki dari Allah lewat dia, nah itu bagus. Kalau kita berharap ke makhluk, itu penderitaan, karena sebetulnya makhluk itu hanya jalan. Berharap ke makhluk, Allah pasti ngasih gelisah dan juga kehinaan. Kalau Allah gerakan rezeki tetap datang lewat makhluk,
kita nggak dapat pahalanya karena kita hanya sampai ke sana nanti. Jadi kalau suatu saat diberi oleh makhluk yang kita inginkan, kita minta ke Allah dan diberi, kita harus yakin bahwa makhluk ini cuma jalan. Jadi kita berterima kasih tetap, tapi kita yakin bahwa nikmat itu dari Allah dan makhluk cuma jalan. Tidak boleh hanya sampai menganggap inilah sumber karunia. Kalau kita menganggap sumber karunia itu makhluk, kita ngabdi sama dia. Ada yang kantornya ini tidak halal pekerjaannya, tapi dia merasa inilah sumber rezeki, dia tidak mau pindah. Padahal kalau pindah juga tetap saja sumber rezekinya Allah. Penolakan dari Allah adalah suatu pemberian dan karunia. Misalkan begini nih ya, kita menginginkan sesuatu tapi Allah tidak memberi. Karena sesuatu yang kita inginkan ini berbahaya, maka Allah tidak memberi. Itu sebetulnya sebuah karunia. Kalau kita yakin mintanya yang terbaik dari Allah, kalau keinginan kita tidak terkabul, itu bagian dari karunia. Bisa dipahami nih hadirin? Ada yang ingin sembuh tapi belum sembuh juga. Kenapa? Karena boleh jadi Allah ingin menggugurkan dosanya lebih banyak lagi. Dia ingin sembuh, kalau sembuh proses penggugurannya ya terbatas. Sedangkan ada dosa-dosa yang hanya bisa gugur oleh sakit. Nah, sakit ini tuh membersihkan, jadi tidak diberikan kesembuhan waktu itu bukan berarti tidak dikabulkan, tapi Allah memberi sesuatu yang lebih baik. Tapi gimana hatinya dia belum sembuh, dibuat ridho, tinggal dipaya oleh Allah, dibuka hatinya ridho ke takdir, nggak berat. Kan yang membuat berat dalam hidup tuh nggak ridho kepada takdir. Seperti belum punya jodoh, kemudian dia tidak nerima takdir belum punya jodoh. Nah, yang membuat menderita tuh bukan belum punya jodohnya, nggak nerimanya episode itu. Tapi kalau nerima, ya saya memang belum dititipi Allah, itu nggak berat lagi. Mungkin dengan saya belum punya jodoh, saya akan lebih mencintai Allah dan lebih dicintai Allah. Mungkin waktu ada jodohnya, dia terhalang ke Allah karena dia lebih sibuk dengan jodohnya. Jadi kalau udah dibuka hati mah, jadi kadang-kadang tidak diberi itu adalah karena itu yang karunia Allahnya. Jelaskah hadirin? Jadi kalau saudara nanti jadi capres, ada caper ya. Kalau coba menjelang menikah gagal menikahnya, karunia atau petaka? Jawab hadirin. Tergantung. Namanya juga bukan jodoh, gimana sih? Kalau bukan jodoh pasti nggak nikah lah. Lebih baik batal sebelumnya. Caleg yaitu calon lapis legit ya, udah keluar segala nggak dapet, nggak apa-apa ya. Kalau tidak ada takdirnya mah, tidak tertulis di lauh mahfud mah tidak akan terjadi. Udah nggak apa-apa, tidak harus kok yang kita inginkan terjadi semua. Cukup ada pernyataan ya Ustaz, ada ayat yang mau dibaca. Majelis Taklim Al-Mutmainnah dan Al-Hidayah Sukabumi. Mana jarinya, coba gimana? Oh ya, sudah Istiqom Ar-Rahma. Mana Istiqom? Atau jangan telat kom. 58 orang yang ngecong cuman berapa cong? Istiqom
Oh, ada Ahwat. Terima kasih. Stick. Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio, disingkat Pangkal Pinang. Mana? Dari Pangkal Pinang ini. Coba gimana? Sekarang mah dadah salaman terada susah ya. Ada lagi tamu yang tadi undang? Ya, silakan. Mau ada yang ditanyakan? Tunggu dulu, Gus. Kezia Zevanya, mana Kezia? Iya, A. Di mana? Ada, acungkan tangannya. Halo? Oh ya, maaf ya. Habis kalau nggak ngacung, oh, nanti horor ya. Kezia. Iya. Dari Cimahi. Iya, A. Lahir Cimahi ya. Gimana ceritanya? Ada yang pertama kali ke sini? Pertama kali, A. Kenal sama yang bicara ini? Kenal, lihat di TV. Kenapa ketawa? Di TV yang pakai sorban kan? Iya. Iya. Tadi nggak ketemu sorbannya yang deket ini. Baik Kezia, kenapa? Ada cerita apa kau mau menjadi seorang muslimah? Mungkin dari beberapa bulan yang lalu saya selalu dapat dorongan, A. Jadi setiap saya dengar kajian itu saya ngerasa saya tenang untuk ngadepin hari-hari saya gitu dan masalah saya. Dengar apa? Pengajian, kajian? Kajian, kebetulan di YouTube saya suka nonton Ustadz Hanan Ataki. Oh. Nah, saya suka ngedengerin aja gitu. Kadang-kadang ya saya ngerasa tenang aja gitu, dan nggak tahu kenapa akhir-akhir ini saya setiap sholat subuh itu selalu bangun gitu. Jadi kayak ada suatu dorongan di hati saya untuk sholat gitu loh. Makanya saya udah ya jadi kayak ibaratkan rindu banget gitu loh, untuk Masya masuk Allah. gitu. Masya Allah. Ada yang ngajarin enggak? Sejauh ini sih saya suka kadang-kadang pengen belajar gitu, kalau teman-teman kantor saya lagi sholat gitu, saya jadi kayak saya juga jadi kebawa saya juga pengen sholat gitu loh. Masya Allah. Udah kebawa kayak gitu sih. Oh, ini ada yang subuh telat baru tuh. Orang belum Islam aja pengen subuh ya. Istighfar ini yang telat subuhnya. Oh gitu ya. Iya. Emang gimana kelihatannya orang sholat tuh kelihatannya seneng, enak gitu? Kayaknya lebih rada nyaman sih. Jadi sebelumnya juga emang ayah saya juga dulu mualaf gitu. Masya Allah. Gitu, cuman sebelum saya udah mau masuk mualaf, kebetulan orang tua saya meninggal gitu. Jadi ayah saya belum sempat ngebawa saya untuk ikut sama beliau. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Bayang nggak enaknya 5 kali sujud? Oh itu enak luar biasa kalau dijiwai ya. Iya. Ada juga orang Islam yang tidak mau sholat, itu rugi, diberi karunia tidak dimanfaatkan. Baik, jangan kita tunda ya. Ikuti kalau sudah siap. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan cabut nikmat iman ini ya Allah. Jangan biarkan kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi hidayah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.
tetapkan hati kami dalam agama-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Jadikan kami istiqomah sampai husnul khatimah, lindungi dari su'ul khatimah. Jadikan saudari kami ini muslimah solehah, istri solehah, ibu solehah, mujahidah solehah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Silakan disalami itu saudaranya. Kalau lihat yang masuk Islam itu tidak punya dosa sama sekali dan belum punya amal. Mudah-mudahan dipenuhi dengan kebaikan. Punten. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan kah? Ya, akhwat ada yang mau nanya kah? Ya Bu, tuh dua panitia tolong. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep dari Bandung Barat, mau bertanya. Ya silakan. Saya mempunyai saudara perempuan. Dia sering sekali ibaratnya pinjam uang yang riba gitu, Pinjam uang riba, renten. Ya gitu. Tapi udah saya beritahu bahwa itu gak baik gitu. Bahkan udah saya yang saya aja pakai gitu. Tapi diam-diam dia minjem lagi gitu. Ya. Nah pertanyaannya, pinjam untuk kebutuhan yang darurat atau untuk konsumtif? Seperti untuk biaya modal gitu. Tapi udah saya kasih, yang saya juga nggak kembali, nggak tahu kemana gitu. Nah dia minjam lagi tanpa sepengetahuan saya. Nah pertanyaannya kan saya dari keluarga itu cuma satu laki-laki. Nah, yang saya takutkan apakah saya ikut berdosa gitu? Ya harus diajak ngobrol baik-baik. Tidak cukup hanya dikasih pinjam uang saja. Udah gitu, tapi ya malah tetap aja gitu. Sudah tahu ilmunya belum bahwa kalau pinjam renten gitu yang ada tidak akan pernah untung selain rugi? Udah saya kasih tahu juga. Jadi, suka ikut majelis taklim enggak? Enggak. Sholat enggak? Sholat. Tapi ke majelis taklim tidak? Jarang sih. Jarang. Ajak atau ke majelis taklim. Ya makanya pas itu udah kamu tuh sekarang mendingan ngaji, dengerin ini gitu. Oke, gini, kasih pinjam uang syaratnya adalah ikut ke majelis taklim. Jadi jangan hanya ngasih uangnya saja. Ingat tadi itu yang dikontrakan, ada yang nebeng dikontrakannya tapi nggak mau sholat dan dengerin musik, jadi stres yang bayarinnya. Salah. Boleh dikontrakan sini syaratnya ikut sholat. Udah modalin, udah pasti menderita dengan renten itu. Iya, udah dimodalin yang ada malah nggak ada yang dikasih modal Iya, karena nggak dikasih ilmunya. Nggak tuh malah kan begini. Karena kalau saya minjem lagi ke kamu, bahkan kamu bilang untuk apa? Untuk apa? Kalau minjem ke sana mah langsung dikasih katanya Jadi saya ya udah tuh biarin aja. Jangan kasihan. Gini ya, kalau lihat orang sulit, pikiran kita. Untung kita begini. Coba kalau takdirnya kita yang seperti dia gimana? Betul? Kan kita bisa begini dengan karunia Allah. Kalau Allah nggak nolong, kita yang bagian susah seperti dia. Dan mudah bagi Allah ngebalikin segalanya. Makanya tetap bantu. Itu ujiannya. Sempurnakan. Jangan lelah menolong orang, apalagi saudara. Ya. Tapi ada satu lagi Pak pertanyaannya. Ya soklah kagok ya. Jadi gini, kadang kan di rumah seperti pekerjaan rumah gitu nggak bisa dihandle sama istri dan sama saya gitu kan. Pekerjaan rumah teh apa? Maksudnya nembok seperti, atau seperti beres-beres gitu, sapu atau masak misalkan itu kebetulan seperti keadaan di rumah itu ada sakit, seperti saya sakit misalkan gitu ya. Nah kan pembantu nggak ada gitu, nggak ada orang yang bantu gitu. Nah pas cari-cari nggak ada, tapi ada yang menyodorkan bantuan seperti ibu kita.
Jadi kata ibu kita begini. Ibu kita teh gimana? Yes, ya ibu kita menyodorkan bantu seperti ini. Ya udah sama ibu aja. Ibu kita ya saya anaknya juga. Ibu saya di sini. Maksudnya lupa. Iya, jangan. Maksudnya ibu kami, ibu kami gitu. Ya. Jadi ibu kami itu menyodorkan seperti ya udah sama mama aja, lumayan buat tambah-tambah si adek misalnya sekolah gitu. Jadi ibu yang bantuin di rumah sambil digaji gitu. Kata ibu teh, karena kan kita mencari yang di luar nggak ada gitu. Jadi kepikiran kita ini begini. Jadi seperti orang tua. Jadi pembantu. Jadi seperti itu Itu tuh kira-kira ya nggak? Iya makanya, tapi kan dia yang minta gitu Ya saya juga bingung ya. Inilah kalau sama orang tua jadi bingung. Gini. Gimana? Tete orang tua teh kekurangan, makanya buat mau jadi gaji juga harusnya sebelum kekurangan cukupi. Ya cukup gitu enggak, kalau udah cukup mah. Jadi begini bilangnya itu, dia di samping sayang sama anaknya mungkin gitu ya. Mungkin ya. Terus dia juga ya udah cina sama mama aja dibantuin. Tapi digaji gitu. Tapi lumayan lah buat tambah-tambah si adek. Jadi saya teh bingung gitu. Aduh. Ya udah nanti mah jangan. Nggak usah bingung, Bu. Kalau ibu gini jangan, karena nanti nganggap saya jadi pembantu ke gitu. Ibu kalau mau bantu mah enggak gitu, Bu. Enggak mau kalau ngegaji ibu mah. Saya akan penuhi semua kebutuhan ibu, kepenuhan adek, tapi tidak ada kaitannya dengan ini. Begitu ya? Iya. Jebet-jebet lah sama orang tua mah ya. Ya makanya gak enak gitu, Pak. Iya, kurang jebet teteh. Penyelesaian besar masalah cepat itu buat jadi cepat jebet silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Dede dari Majelis Taklim Al Hidayah Cibadak Sukabumi. Al Hidayah Cibadak. Oh ya Bu, silakan Bu. Anak itu kan wajib patuh dan hormat sama orang tua ya Pak, ya Ayah. Sepanjang orang tuanya itu tidak melanggar. Ya soleh lah gitu ya. Nah sekarang apakah si anak itu berdosa kepada Allah apabila tidak patuh dan sering membentak sama ayahnya, karena ayahnya itu pertama selingkuh sama istrinya. Yang kedua selingkuh sama istrinya mah naon tuh Bu? Iya kan si anak itu punya ibu juga ya Pak ya. Nah, selingkuh sama istri anak? Bukan. Ayahnya itu pernah selingkuhi ibunya ya, ibu si anak itu. Yang pertama, yang kedua si ayahnya itu sering ninggalin sholat, kemudian sering sama anaknya itu dibilangin gitu, Pak sholat, dia malah membentak. Nah kemudian yang ketiga si orang tua itu sering membuat malu nama baik anaknya. Contohnya misalkan dia sering ngebon ke warung-warung tanpa sepengetahuan si anak tersebut. Tiba-tiba si tukang warung nagih ke anaknya, katanya si bapaknya sering ngambil makanan disuruh sama anaknya, padahal si anaknya tidak tahu. Nah apakah si anak tersebut masih wajib patuh sama bapaknya itu atau tidak? Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapaknya nyuruh apa ke anaknya? Yang mau dipatuhi itu yang apa Bu? Ya kan seharusnya si ayah itu nyuruh sholat sama anaknya, nyuruh bakti pada orang tuanya, sedangkan si orang tuanya, si ayahnya itu seperti tidak bukan orang soleh gitu ya. Tapi ayahnya nggak nyuruh apa-apa ke anaknya. Enggak, cuma si anak kan sudah dewasa ya. Jadi dia sudah tahu mana yang baik mana yang buruk. Jangan marah sama saya ya Bu. Ya nggak marah, saya cuma nanya ya masih wajib patuh enggak gitu.
Tergantung perintah. Kalau nggak merintah nyuruh patuh apanya, Bu? Jadi anak itu tetap berbakti ke orang tua walaupun bapaknya ibunya non Islam, tetap harus berbuat baik. Yang dilarang patuh tuh kalau perintahnya melanggar. Misalkan kamu harus pakai jilbab, nah padahal anaknya lelaki, nah ini tidak boleh patuh ya. Nah sekarang bapaknya nggak nyuruh, ya mau dipatuhin apanya, tapi harus berbuat baik karena harusnya nolong bapaknya. Kasihan kan bapaknya seperti itu, betul tidak? Masih harus dihormati orang tua yang kelakuannya seperti itu. Oh iya Bu, ditolong supaya bapaknya bisa selamat ya. Sudah dibilangin suruh sholat, dia malah bentak sama anaknya gitu Pak. Jadi maunya gimana Ibu teh? Ibu mah ibu nanya sendiri, ibu jawab sendiri. Saya apa kerjanya? Ayah mah. Bu, Ibu harus gini, yang tidak boleh, harus tidak suka tuh tidak suka kepada kelakuannya. Kalau ke orangnya mah harus sayang. Kan gak tega lihat bapak masuk neraka, lihat bapak disiksa di kubur, sedangkan bibitnya ada pada tubuh kita, ya kan? Kan jadinya anak tuh syariatnya karena ada bapak, betul tidak? Ya. Coba kalau dibalik oleh Allah jadi anak yang durhaka kayak gitu, anak bisa punya rezeki, anak bisa baik, kan hidayah taufik Allah, pertolongan Allah. Dan tiap keluarga itu ada ujiannya masing-masing, ada yang di bapak, ada yang di ibu, ada yang di anak. Untung si anak diberikan tolong oleh Allah kayak gitu. Coba kalau dicabut hidayahnya bisa jadi penjahat ini anak, bener? Mumpung Allah ngasih gitu, tolong orang tuanya. Jangan sebel, nanti dicabut oleh Allah hidayahnya, bisa ngaco tuh. Karena setiap orang dibulak-balik hatinya oleh Allah. Sekarang baik tidak akan selamanya bisa baik. Kalau Allah nyabut hidayah bisa rusak juga. Itu bapaknya tuh dulunya baik-baik aja. Ya kalau dulu sih baik-baik aja. Tuh terbukti dulu baik, sekarang nggak baik. Gimana kalau anak jadi ikut kayak gitu? Kalau anaknya ya jangan tuh. Bukan saya Bu yang ngebulak-balik. Maksudnya anaknya jangan sampai kayak ayahnya begitu. Iya saya juga nggak mau Bu kayak gitu. Cuma si Ibu mengelawan wayah. Jadi begini Ibu, maksud saya teh. Aduh saya teh jadi sakit lagi dengan pertanyaan gitu. Maksud saya dulu bapaknya baik. Kalau Allah cabut hidayah bisa jadi kayak gitu. Nah ini anak sekarang baik. Kalau diuji ke bapaknya jadi galak, tidak susah bagi Allah nyabut hidayah ke anak jadi jelek juga, kan bahaya. Makanya mumpung oleh Allah diberikan hidayah baik, tolong gitu, jangan sebel. Istrinya juga harus sabar ya, jangan ikut sebel. Udah stop. Satu lagi boleh Pak Ustadz? Nggak bisa ya. Ya kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyebut kalau gitu teh kecewa teh. Ya belakang dulu tuh yang ngacung dari tadi, silakan. Rumah tangga teh macam-macam masalahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umu Alia. Kenapa? Ya maaf. Ya gimana tuh dah ini. Kalau ini nggak dibuka. Ya silakan Bu. Saya Umu Alia dari Kopo. Saya ada permasalahan, saya memang harus ada jawaban sekali saat ini gitu dari AA. Gini sekitar 2 tahun yang lalu saya tuh dapat musibah ya
alhamdulillah musibah itu membuat saya berhijrah gitu ya, ingin menjadi lebih baik. Alhamdulillah. Karena saya merasa ini kesempatan hidup saya kedua gitu ya. Saya sebetulnya dari dulu saya sering dengar kajian AA ya, di TV apa di radio, terus saya dengerin MQ pagi, terus kajian Ma'rifatullah tiap malam Jumat saya selalu mendengarkan dari radio MKFM. Qadarullah ya, saya tuh dalam hati gitu ya, selalu berpikir, aduh kapannya saya ke DT langsung gitu ke AA gitu ya, meni pengen tiap dengar Ma'rifatullah gitu ya. Terus masalahnya apa? Biar lebih ini Kak. Nah terus qadarullah ya, saya menemui teman saya yang sudah lama tidak terhubung. Beliau qadarullah mengajak saya ke AA karena beliau juga hijrah gitu. Yuk ke AA yuk gitu kajian. Aduh kata saya. Kata saya merasa nyambung gitu ayah, sepertinya gini. Sepertinya Allah yang menuntun gitu ayah. Bukan sepertinya gini. Memang gitu. Tunggu dulu Rem. Jadi Allah tahu isi hati. Allah mendengar setiap obrolan. Allah yang menggerakkan tiap orang. Jadi tidak ada yang kebetulan. Wih, kok ini ada teman kebetulan? Enggak kebetulan. Diatur oleh Allah, digerakkan supaya ngajak gitu. Ya, sok atuh langsung ke intinya. Ya udah atuh saya persingkat ya. Lah, akhirnya karena diajak saya dengan antusias sekali ya. Terus saya pertama saya nggak izin suami ya, karena suami saya kerja di luar kota. Saya diam-diam aja pergi ke sini. Saya dari teman saya ini dari Cicalengka. Saya berangkat bareng ya, janjian di stasiun. Stasiun ya. Naik Grab ke sini ya. Nah, dari ya, jadi karena saya merasa kalau saya izin takutnya nggak dikasih izin gitu. Ayah lagi seneng-senengnya nggak dikasih izin kan, akhirnya saya pundung takutnya gitu. Sampai 2 kali 3 kali akhirnya saya coba meminta izin suami, karena takutnya kalau saya belum coba saya bersuuzon ke suami gitu, jangan-jangan nggak ngasih izin, suuzon. Setelah saya kasih izin ternyata memang nggak ngasih setelah saya minta izin gitu. Jauh-jauh teuing sudah kadar tauhid gitu nggak usah gitu. Saya coba 2 kali, tetap nggak usah, 3 kali tetap nggak usah. Dan ini akhirnya saya keempat, tetap mencuri-curi gitu, nggak izin suami. Apakah saya termasuk istri yang nusuz gitu? Saya karena nggak tenang juga, karena tanpa izin gitu. Kalau ada apa-apa takutnya saya durhaka sama suami gitu loh. Gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika agak loba masalah hidup teh, cepat minta maaf sama suami ya. Kalau nanti nggak dikasih izin lagi gimana? Saya menduganya ibu teh lebih sibuk mikirin izin suami daripada minta tolong ke Allah. Coba sholat sunnah dulu 2 rakaat. Ya Allah, saya mau nuntut ilmu. Saya mau minta izin suami juga mematuhi perintah-Mu. Engkau yang membulak-balik hati suami saya. Tolong ya Allah. Udah gitu belum? Belum sholat 2 rakaat. Iya, sok nanti sholat dulu ya. Udah, ini yang sekarang ini minta izin nggak yang sekarang? Enggak, karena kalau minta izin tetap nggak dikasih izin. Malah suami marah, jauh-jauh teuing gitu. Harus minta maaf ya. Oh iya. Sampaikan salam dari AA gitu. Ya. Cemburu nggak nanti? Ya habis kan saya pikir suami kan jauh ya, enggak jauh sih ya, seminggu sekali ketemu, beliau di Jakarta juga. Jadi saya pikir kalau nggak ada ya udahlah nggak apa-apa gitu, tanpa izin juga. Yang penting nanti hari Jumat saya ketemu gitu kan. Engkau minta saran, engkau dijawab sendiri, dasar ibu-ibu. Ya nanti saya sholat surat insya Allah. Nanti pas pulang bicara baik-baik ya. Besok paling Ini gembira, ingat besok teh. Ya. Sudah gitu. Ya, bicara tuh kan ini bukan mau melakukan keburukan, betul tidak? Ya. Jadi insya Allah Allah nanti membulak-balik hati suami. Suka kelewat itu minta tolong ke Allahnya. Padahal Allah yang membulak-balik setiap hati. Terakhir, tadi teh yang mana yang ngacung teh? Kenapa jadi banyak? Oh, perebut lah silakan.
Mana takdirnya? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aa Sasana dari Geger Kalong. Tetangga ya tuh Bu. Di SMP 12. Masya Allah. Oh, saya alumni Bu. Aa ini tadi Aa kan mengatakan bahwa kita itu dalam fenomena sekarang, kehidupan sekarang itu banyak sekali orang yang jatuh karena tidak bermartabat dan jatuh karena bermartabat. Yang tadi contohnya adalah dalam kehidupan korupsi ataupun punya jabatan tapi tidak dipromosikan gitu. Nah, dalam hal ini kiat-kiat apa yang kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita itu jatuhnya itu terhormatlah, terjatuh karena cucuk anu ageng gitunya, tapi ari eta mah jatuhna karena kasur anu bermartabat mah gitu, janten teu nyeri gitu. Ari jatuhnya ke jurang gitu kan kita sakit hati gitu ya. Perkara jatuh-jatuhan saya juga sudah merasakannya itu jatuh. Itu saja Aa yang belum selesai. Ini dalam kehidupan sehari-hari Aa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau kita mah berusaha patuh ke Allah Bu, nanti saat dibuka ditutup. Ingat tahun 2006 akhir itu heboh Agim. Tapi itu saya akui sebagai karunia Allah. Orang menganggapnya jatuh waktu itu. Wah, dari kesuksesan. Padahal yang aslinya diselamatkan. Karena waktu itu kan dipuji, dikagumi. Wah ya, dilulukan. Lu siapa? Lu siapa? Ya. Nah, itu membuat hati itu jadi ujub, ria, takabur. Penyakit hati ngumpul. Tapi umat tidak tahu penyakit itu, Allah tahu. Kasih jalan aja. Poligami sah menurut agama, sah menurut negara. Alhamdulillah saya diberi jalan yang baik oleh Allah, halal. Sehingga ketika dihina, enggak melakukan, tidak zina, tidak selingkuh, tidak melakukan kemaksiatan. Tapi saya akui saya banyak penyakit hati, menuhankan dunia, menuhankan popularitas, menuhankan kekaguman orang itu. Nah itu saja yang ditobatin ya. Jadi supaya enggak jatuh Bu, tahu doanya Bu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya jangan dicabut nikmat iman ini. Kalau bangsa kecurian, hilang barang, mobil rusak, itu mah kecil. Tapi kalau iman sudah anjlok, itu perkara besar. Kita lebih takut kehilangan dunia daripada takut kehilangan iman. Gitu Bu. Makasih ya Bu. Mudahan ya. Ampun. Itu kenapa daerah itu bermasalah sekali sih? Ngotot ini teh harus dicamanya, maksa kelihatannya. Sok terakhir luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang maksa yang belakang, yang nanya yang depan dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Neng Aneke. Neng. Aku mau tanya nih. Waduh, pakai aku ya. Kan sebetulnya aku sebagai penyanyi panggung gitu banyak orang yang sirik dan iri dengki terhadap aku. Padahal aku sengaja membagi waktu menurut sabda Rasulullah harus bisa menyeimbangkan antara dunia dan akhirat. Saya berusaha untuk menyeimbangkan dunia dan akhirat, tetapi kenapa lebih banyak orang yang membenci aku dan membuli aku daripada orang yang menyukai aku? Itu aja dari aku. Bagaimana triknya supaya orang pada suka sama aku? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neng aku dengerin. Jadi teh aneh kan Neng aku sih namanya. Neng Aneke. Hari aku yang mana? Aku itu Neng. Aduh.
Jadi jadi aku teh ingin apa sekarang? Ingin supaya mereka tuh pada suka gitu Sama aku. Iya. Terus banyak fan yang suka sama aku. Apa resepnya dan apa doanya itu aja supaya orang nggak pada sirik sama profesi aku. Penyanyi panggung. Penyanyi panggung. Ini Neng aku ini kesini sering atau pertama kali? Dulu sih agak sering juga, cuma udah break agak lama, sekarang baru nongol lagi ke sini. Oh. Udah rindu pengen ke DT. Ya, sesudah banyak yang menghujat ke sini lagi ya. Maaf Pak. Nggak apa-apa. Mau apa disukai orang? Aku Aneke. mau apa disukai orang? Nggak penting disukai orang. Yang penting mah disukai Allah. Biar orang nggak benci ya sama aku, jadi benci aja gitu. Jadi padahal aku teh ngerugiin orang enggak, pinjam uang nggak pernah sama orang, ngerugiin orang lain enggak. Kenapa orang benci aja lihat Tahu aku? dari mana? Ya mungkin lihat aku di panggung, jadi jangan manggung lah kok. Iya katanya ngomongnya gini, Gimana katanya, coba? ih kamu maneng katanya STMG, sholat jalan, maksiat jalan. Padahal aku teh nggak pernah melanggar hukum agama. Manggung juga aku pakai kerudung, pakai gamis. Terus ngapain ke panggung teh aku teh? Suka nyanyi di panggung hajatan sama di kafe-kafe juga hotel-hotel. Oh gitu. Teh pakai jilbab aku teh ya? Iya, pakai kerudung, pakai gamis juga ya, nggak yang ketat-ketat. Iya, iya. Lagunya lagu apa? Lagu dangdut, barat juga nostalgia. Neng aku. Terus orang ngomong apa? Orang ngomong gimana? Orang tuh nggak sukanya katanya, ih kamu mah katanya ngaji tiap hari juga katanya STMG, sholat jalan, maksiat jalan. Aku kan nggak enak digituin, seakan-akan aku tuh melanggar agama padahal enggak. Oh gitu. Bagusnya gimana tuh? Dengerin ya. Mungkin orang melihat berkerudung mah pantasnya mah enggak dangdutan ke panggung, mungkin gitu ya? Ya mungkin. Kan? Mungkin. Atau cari profesi yang lain. Insya Allah. Udah bakat gimana sih ya? Ya. Juga penghasilan suami kurang gitu, jadi saya mencari tambahan untuk keperluan pribadi saya. Dah rezeki mah bakal kurang terus kalau kurang bersyukur. Dengerin yang aku. Mungkin ada baiknya mengurangi dan berhentilah ya. Ditonton lelaki banyak kan kurang bagus mungkin ya. Insya Allah. Tapi kan pakaiannya enggak transparan, enggak ketat. Ya biasa aja kayak mau ngaji gitu, gamis yang longgar itu, tapi orang tuh nyangkanya penyanyi dangdut tuh dipandang sebelah mata. Ya ada mungkin lagu yang bagusnya dari orang yang berjilbab mah ngingetin ke Allah ya. Ya juga sih. Kan kalau dangdutan kebayang sebagian orang teh ada yang goyang ngebor, ngecor dan sebagainya. Iya sih. Iya kan? Goyang bebek, entog dan sebagainya. Sudahlah, mungkin peringatan dari Allah ya. Begitu? Ya, makasih. Dah mending kene suara bagusnya dipakai ngaji gitu. Insya Allah. Nggak usah tepuk tangan Bu. Ibu mah ngaji apa enggak kalau keprok. Suudon sana. Ya maaf. Neng aku mungkin Allah teh menginginkan Neng teh ngaji dikasih suara bagus teh karunia Allah. Makasih insya Allah. Kalau ngaji bagus mungkin lebih berkah nanti. Orang yang dengarnya dapat pahala daripada ngedangdut di atas, orang yang dengar jadi dosa.
kalau gempa misalkan meninggal semua rada susah husnul khotimahnya, betul nggak? Nauzubillah sampai. Iya, kan bisa aja terjadi. Betul? Gara-gara nonton Neng jadi lupa ke Allah. Nah itu jadi angin nyari-nyarikan deui cenah. Dengar nggak Neng? Coba Ya. ditafakuri ya. Itu sih kadang suami juga kayaknya mendukung gitu. Ya dah lumayan meureun Neng eta penghasil. Kan dia tuh dijodohin sama orang tua saya, terus dia mau ke saya tuh pandangnya karena saya itu pinter nyanyi. Sampai nikahnya sampai sekarang tuh dia tuh suka ngedukung-dukung nyanyi. Kalau kamu kurang uang cenah dari suami, udah aja cari sendiri, kamu kan bidangnya nyanyi, pinter nyanyi gitu, bilang suami aku. Aduh si suami teh deh lain ngalarang deh kerama. Padahal suami aku juga orang masjid juga, suka ajan di masjid, ngajinya pinter, tapi mendukung istrinya ke panggung. Eta teh kurang ilmu ya. Kalau sudah tahu ilmunya mah nggak mau istri diebreh-ebreh di panggung, betul tidak? Iya. Kadang-kadang audisi juga di Jakarta. Aduh. Di dangdut pantura tuh dianter sama suami. Aduh dangdut pantura. Sampai lulusnya. Ya teh kumaha, ya teh jabananya, jabang ngalawan wae adeun. Saya sampai ke hareeng kieu. Berat pertanyaan ibu-ibu mah mereka nanya, mereka punya jawabannya. Hai saya apa kerjanya? Neng. Ya, kupingkeun ya. Nasihat aki nya. Ya. Tidak akan tenang hidup seperti itu, betul tidak? Ya. Betul tidak? Yang lain cicing, Pipiluan. Neng, dengerin. Ya. Tenang nggak sih dengan di panggung gitu? Enggak juga. Semu pasti kebahagiaan semu, benar? Iya, orang lain tuh punya perasaan cemburu ke istrinya, gimana nggak boleh kayak gitu. Ini mah malah disuruh dan didukung. Emang nggak tenang sih perasaan Neng juga, cuma karena kurang duit ya terpaksa. Sebetulnya rezeki udah ada, cuman Neng nyarinya pakai jalan itu, jadi we ke sana ya. Dan kalau nggak gitu juga ada rezeki dari Allah. Orang lain juga nggak nyanyi ada rezekinya, benar? Iya. Ini malah nyanyi diusir dari panggung. Tetap udah Neng bisa ngaji kah nggak? Alhamdulillah bisa. Oh salah nama di. Setiap hari juga ke pengajian aja, alhamdulillah. Pantas disebut STMJ teh ya. Dan ngajinya rajin. Sudah tinggal kurangi aja yang itunya lah. Insya Allah, makasih sarannya. Kan nggak enak Neng dilihat orang di atas. Udah pasti kan ada jogetnya dikit-dikit, bener ya? Iya betul sekali. Dan nggak mungkin lempeng aja kan. Ditonton lelaki lain, ya, banyak lelaki yang nonton ya. Banyak banget. Malu kan? Malu juga. Nah udahlah, wanita tuh perhiasan yang berharga, tidak boleh diebreh-ebreh. Udah jangan ragu-ragu ya. Dah kurang baik wanita ditonton seperti itu ya. Kecuali dakwah dalam situasi yang darurat misalkan ya. Mudahan ya. Itu yang menginfus sudah datang nih. Jangan-jangan diwakili oleh santri di infusnya. Terima kasih. Itu yang belakang Ridho. Oh nggak Ridho kan ya, terakhir luar biasa. Udah itu Bu, ayah Bu. Tolong. Kasih wassalamualaikum warahmatullahi Neng wabarakatuh. ya sudah, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratih, saya dari Balikpapan, baru pertama kali ke sini. Alhamdulillah. Maaf ya, maksa ini minta Ya. jatahnya. Oh, minta jatah ya? Iya maksudnya. Jatah nanya. Iya. Saya mantan pegawai, terus kena PHK massal dan akhirnya terjun ke bisnis. Pada saat intinya jualan produk, terus pada saat saya jualin produk, saya juga menawarkan bisnisnya.
teman saya yang dia barusan hijrah bilang bisnismu itu haram karena ajak mengajak. MLM gitu. Ya, yang mau saya tanyakan, memangnya yang salah apa sih di bisnis ajak mengajak itu sampai ada beberapa orang yang mengatakan itu haram. Terus yang kedua, pada saat saya belajar di bisnis ini, saya harus punya dreams, mimpi. Dan mimpi saya itu tentunya seperti yang bilang sudah jadi tabiat manusia, bahwa manusia mencari kebahagiaan karena menganggap kebahagiaan yang dia cari akan memberi kemuliaan. Nah itu kena banget. Memang apa yang salah kalau misalkan kita itu punya mimpi, apakah kita nggak akan dapat kemuliaan itu? Bagaimana maksudnya? Terima kasih. Aduh, ya mah nyiksa pisan. Buka aja di Google kenapa MLM ada yang diharamkan, ya. Nggak cukup saya ceramah di sini. Pertama, ilmu saya kurang, yang kedua waktunya kurang. Ada di Google ada MLM yang halal, yang haram, baca ya. Oke, makasih Terus yang mencari kemuliaan itu ada yang salah kalau kita punya mimpi. Mimpi apa? Pengen rumah besar, ya mobil semacam bagus, itu, semacam itulah. Ya boleh aja pengen punya rumah besar. Mau diapain rumah besar? Mau diapain punya rumah besar? Mimpinya sih sebenarnya bukan itu, tapi memang agak duniawi juga sih. Ya apa sok atau jebet gitu. Gak apa-apa. Saya ingin punya. Nah jadi sedih. Jangan diomongin atau sedih. Iya, tapi memang duniawi sih. Dunia mah gak akan bikin bahagia. Alhamdulillah saya pernah diuji oleh Allah, dikasih dunia yang orang mungkin cita-cita, popularitas, kekayaan melimpah ruah, penghormatan. Orang gimana Allah kasih. Pernah ditakdirkan punya rumah seluas 6.000 meter, gede sekali, dan tidak pernah semalam pun tidur di sana karena takut kegedean. Punya perusahaan banyak, uang melimpah ruah, nggak ada ketenangan, ya. Populer, mungkin saudara tahu populer. Oh, nggak ada kebahagiaan. Justru nikmat itu kalau syukur atas yang ada, ya. Nggak capek dengan apa yang belum ada. Itu lebih bahagia. Kalau nanya gitu ya, saya pernah dikasih dunia dan tidak membuat saya bahagia. Apakah ingin kaya? Tidak. Saya ingin kaya hati. Kalau harta sih asal cukup saja. Nggak perlu banyak, yang penting cukup. Untuk makan cukup, untuk gaji karyawan cukup, beli rumah lagi cukup, ke Mekah cukup, sedekah yang melimpah cukup. Yang penting dalam hidup ini bukan banyak, tapi cukup. Apa artinya sepatu banyak tidak ada yang cukup? Benar? Nah cukup itu hanya datang dari ketakwaan dan ketawakalan. Percayalah deh, jangan terbuai oleh kita harus ini harus kayak enggak. Orang punya garis masing-masing. Yang penting masoleh dalam perjalanan hidup, ya. Nggak ada bahagianya, ngejar-ngejar. Rasa-rasain aja bisnis begitu, nggak tenang. Kalau nggak ingat Allah, betul? Nggak usah terlalu ngoyo lah sama dunia. Darul Tauhid ini kurang lebih 0,5 triliun 1 tahun. Operasional untuk membangun perputarannya, ada aja rezekinya. Apalagi sesudah ditingkatkan ibadah, ternyata cukup. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Saya harus menghentikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah